Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Guangzheng, kerja keras, saya tidak berharap pasar Eropa terbuka. Feng Yu dan Fu Guangzheng keduanya memegang cerutu, memegang sampahnya di tangan mereka untuk merayakannya. Baik itu Eropa atau Amerika, semua penjualan minuman Cina dipercayakan kepada sebuah perusahaan bernama BML. Tentu saja, pemilik perusahaan ini adalah Feng Yu. Perusahaan ini bukanlah perusahaan yang berfokus pada profitabilitas, tetapi dimaksudkan untuk membantu merek minuman Huaxia untuk berpromosi ke Eropa dan Amerika Serikat, sehingga Feng Yu tidak membiarkan Fu Guangzheng berbagi. Namun, Feng Yu telah mengakuisisi 5 pabrik pengalengan di negara dan Kanada. Fu Guangzheng juga telah mengakuisisi beberapa pabrik pengisi di Eropa. Ia pun optimistis minuman tersebut bisa bertahan di Eropa. Jika minuman susu juga bisa bertahan di Eropa dan Amerika Serikat, mereka akan terus mengakuisisi produsen produk susu. Kerja keras adalah yang kedua, tetapi produsen minuman Cina itu dapat berdiri. Setidaknya tahun ini mereka harus kehilangan uang, dan bahkan tahun depan mungkin kehilangan uang. Fu Guangzheng mengingatkan, pengembangan pasar telah membayar banyak uang. Tidak hanya biaya iklan, tetapi juga biaya masuk supermarket tersebut, biaya transportasi, biaya penyimpanan, biaya promosi yang tinggi, dan sebagainya. Ketika produk baru masuk ke pasar, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan upaya semacam ini tidak serta-merta membuahkan hasil. Lebih kuat dari Coca-Cola, bukankah semua minuman teh yang dipromosikan di China di masa lalu gagal? Biaya iklan tidak kurang, ada saluran penjualan Coca-Cola yang kuat, dan masih bukan lawan Kang Shuaifu, perusahaan minuman teh yang sama, dan harus mengakui kekalahan. Perusahaan BML saya tidak menghasilkan uang sama sekali. Sudah cukup baik. Jika mereka masih tidak mau berpegang pada itu, maka saya pasti tidak segan. Setidaknya Jian Lebao, Kaili, dan minuman teh tidak cukup buruk. Merek dapat dioperasikan, dan kami sepadan dengan usahanya. Aliansi yang longgar rentan terhadap masalah, dan jelas bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengambil keuntungan darinya, dan mereka selalu merasa kehilangan uang. Kesalahannya adalah kamu tidak menghasilkan uang. Semakin banyak kamu tidak menghasilkan uang, semakin banyak mereka akan masuk. Mereka tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Lagi pula, kamu adalah pemegang saham LHH dan Jian Lebao. Anda mengatakan itu untuk mempromosikan China. Merek minuman, mereka berpikir bahwa Anda menggunakan merek mereka untuk meningkatkan daya saing LHH dan Jian Lebao. Jika tidak, mengapa Anda melakukan promosi besar-besaran? Mereka tidak dapat memiliki peralatan listrik, kan tidak punya mobil. Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya dan berkata, peralatan dan mobil disponsori secara pribadi oleh saya. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun untuk semua orang. Saya bersedia mensponsori mereka. Ini bisnis saya. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa mereka membayar begitu banyak untuk mereka? Feng Yu tahu apa yang disebut Sengmin, melawan kebencian beras. Meskipun memang ada arti untuk meningkatkan daya saing melalui merek-merek tersebut menerima lebih banyak manfaat secara signifikan. Tetapi perusahaan-perusahaan itu tidak menghargai perkembangan pasar Eropa dan Amerika. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika mereka menjual produk, mereka akan dapat menghasilkan uang. Jual lebih banyak, dapatkan lebih banyak. Tapi sekarang, lebih banyak menjual, lebih banyak kompensasi. Meskipun kesadaran merek meningkat, apa gunanya tidak menghasilkan uang? Pandangan picik ini membuat Feng Yu tidak berdaya. Untungnya, Zhong Qingxian dan Li Jingwei mendukung Feng Yu. Mereka tahu betul pentingnya pasar dan merek. Tidak masalah jika Anda mulai kehilangan uang. Mereka semua berencana untuk membayar untuk 1, 2 atau bahkan 3 tahun.
Selama mereka berdiri di pasar Eropa dan Amerika, uang akan diperoleh cepat atau lambat. Dan keuntungan domestik mereka cukup untuk memastikan bahwa rantai modal mereka tidak akan salah. Hal yang paling sengit di sini adalah Kang Shuaifu dan yang sama dari Baodao. Mereka berpikir bahwa minuman teh mereka belum dipromosikan dengan lebih baik. Ini adalah perlakuan yang disengaja dan berbeda dari Feng Yu, hanya karena mereka berasal dari Baodao. Diskriminasi. Jika tidak diperlakukan berbeda, berdasarkan ukuran bisnis minuman yang sama dan Kang Shuaifu, dapatkah itu dimasukkan dalam daftar liga utama minuman? Mie instan benar-benar sukses, dan pada saat yang sama, ini adalah perusahaan mie instan terbesar di dunia. Dalam hal minuman, keduanya masih baik-baik saja. Kang Shuaifu baru. Keduanya hanya minum teh saat ini, dan mereka tidak jauh lebih baik daripada Le Haha, Hal-Hal Bahagia, dan Jian Lebao. Keduanya tidak punya banyak uang sama sekali. Tidak buruk untuk berpromosi di supermarket. Apakah Anda ingin surat kabar untuk mempromosikan? Biar dapat sebotol promosi lagi, kenapa tidak? Menurut arti keduanya, mereka tidak melakukan promosi seperti itu. Lehaha, musik dan perusahaan lain tidak bisa melakukannya, jika tidak mereka akan menjadi rakyatnya sendiri untuk bertarung dengan rakyatnya sendiri. Saat ini, kedua perusahaan tersebut meningkatkan kapasitas produksinya dan mulai merebut pasar di dalam negeri. Mereka mengadopsi cara-cara strategis untuk mengelilingi kota-kota di pedesaan dan menjual produk ke kota-kota dan kabupaten. Adapun kota, mereka tidak peduli. Harganya, tentu saja, 5 sen lebih murah daripada minuman teh Le Haha dan Happy Things. Anda menjual 2 potong, kami menjual 5 potong. Cara penjualan seperti itu, Feng Yu tentu tidak bisa mengatur, dan semua orang untuk membuka kelas, pada kenyataannya, juga merupakan hal yang baik. Masalahnya adalah negara akan memiliki barang di sini, dan kedua perusahaan telah mengurangi pengiriman mereka. Alasan mereka juga sangat sederhana, bukan untuk memasok supermarket Eropa, penjualan domestik kami tiba-tiba meningkat, kapasitas tidak dapat mengikuti saat ini, tetapi dijamin akan pulih bulan depan. Negara beras tidak menghasilkan uang. Meskipun harga pasar Cina rendah, ia memiliki lebih sedikit biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan masih menguntungkan. Secara khusus, harga produk mereka di dalam negeri juga lebih rendah dari Le Haha dan Le. Satu sisi menghasilkan uang, yang lain tidak menghasilkan uang, tidak bodoh tanda kali tahu bagaimana memilih. Terlebih lagi, mereka juga menyumbang cahaya di pasar Eropa dan Amerika, setidaknya dalam rantai penjualan supermarket, penjualan tidak meningkat. Mereka ingin menunggu pasar di pasar beras tanpa biaya iklan, dan ketika mereka dapat memiliki penjualan seperti itu, maka mereka mendapat untung. Jika penjualan bisa ditingkatkan lagi, itu akan lebih baik lagi. Sekarang metode mereka adalah menyeret. Terus mempertahankan eksposur merek, kemudian menolak untuk melanjutkan biaya iklan, dan mengurangi pasokan produk, sehingga mengurangi kerugian dan terus memperluas visibilitas. Di samping produk panas, kesadaran merek mereka pasti akan meningkat. Adapun perjanjian, jika persyaratan pasokan tidak terpenuhi, persyaratan pasar Eropa dan Amerika akan ditarik secara sukarela, dan mereka tidak akan mematuhi sama sekali, dengan pasokan yang lebih sedikit dan tidak ada jalan keluar. Perilaku nakal semacam ini membuat Feng Yu sangat marah, dan sepertinya dia harus memberikan beberapa peringatan kepada kedua perusahaan ini. Ada banyak jenis minuman teh, tidak buruk untuk Anda berdua. Karena Anda tidak mau mematuhi perjanjian, jangan salahkan saya karena menindak minuman teh Anda di rumah. Feng Yu menelepon untuk berdiskusi dengan Zhong Qingxian dan Li Jingwei, dan membiarkan mereka akhirnya memberikan 2 perusahaan malam berikutnya. Jika Anda ingin mematuhi perjanjian, Anda harus mengirimkan barang pada saat Anda ingin mengirimkannya. Jika tidak, ia akan sepenuhnya menarik diri dari pasar Eropa dan Amerika dan membayar ganti rugi yang dilikuidasi.
Ketika Feng Yu tidak memberikan sanksi kepada kedua perusahaan tersebut, dia menemukan bahwa kedua perusahaan musik tersebut memiliki tindakan mereka. Coca-Cola terus mensponsori Olimpiade di Amerika Serikat dan memberikan bantuan kepada tim olahraga dan atlet di lebih dari 200 negara dan wilayah. Sejak 1928, sponsor Coca-Cola untuk Olimpiade tidak pernah berhenti. Coca-Cola telah menandatangani sejumlah bintang olahraga seperti sepak bola dan bola basket, dan saya berharap orang-orang ini tampil bagus di Olimpiade. Minum Coca-Cola dan menangkan tiket Olimpiade. Minum kokain dan menangkan kaos peringatan Olimpiade. Coca-Cola dan Coca-Cola juga mulai menghebohkan Olimpiade Atlanta tahun ini, dan mereka semua mulai beriklan seputar tema ini. Bola mata tahun ini di seluruh dunia akan fokus pada Atlanta. Selama Anda beriklan di sini, itu setara dengan promosi di seluruh dunia. Biaya iklan di pasar Amerika Utara telah meningkat, hanya untuk membiarkan mereka bertarung melawan minuman Cina yang ganas. Jika Anda berani datang ke base camp mereka, Anda harus memberi mereka beberapa pelajaran. Feng, kepadatan iklan Coca-Cola dan Coca-Cola tiba-tiba meningkat, dan banyak atlet terkenal direkrut. Setelah Olimpiade, penjualan produk mereka akan terus menanjak karena kesuksesan para atlet tersebut. Apakah kita membuat beberapa tanggapan? Lin Qi bertanya. Tentu kita harus melakukan beberapa tindakan pencegahan. Efek iklan atlet sangat bagus. Apalagi tahun ini adalah tahun Olimpiade. Nilai merek atlet akan meningkat banyak. Anda dapat menghubungi beberapa atlet terkenal, seperti Michael Johnson dari sprint dan Grant dari bola basket. Kill, apa? Tanyakan harganya. Nilai komersial atlet tidak dihargai di Cina, tetapi telah berkembang sangat baik di Eropa dan Amerika. Seorang atlet ternama, khususnya atlet kelas dunia, memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Sebenarnya, ada banyak atlet yang bisa dipilih, tetapi tidak mudah untuk memiliki pengaruh di dunia. Sekarang, sepak bola adalah olahraga pertama yang paling populer, tetapi Departemen Lin Qi mengatakan bahwa kecelakaan itu ditandatangani oleh Kok. Pemain sepak bola, tidak ada nama besar yang tersisa. Atlet juga harus memperhatikan penampilan dan menjadi jelek. Mereka ditakdirkan untuk memiliki nilai komersial. Saat itu, Ronaldinho juga tengah menjadi pusat perhatian di pasar sepak bola, namun kontrak iklannya tidak sebaik Owen. Apakah itu celah dalam permainan? Tidak, manajer klub kemudian memberikan alasannya. Selama Ronaldinho, menurut Anda berapa banyak penggemar yang akan membeli jersey-nya? Karena itu, untuk berpromosi di dunia, pertama-tama, sulit bagi orang kulit hitam untuk mendapatkan kontrak besar. Pengaruh orang kulit hitam memang jauh lebih buruk daripada orang kulit putih. Dalam kulit putih, itu tidak aneh. Jika ada penampilan yang jelek, itu akan sangat mempengaruhi nilai komersial. Suatu hari kemudian, Departemen Ling membawa kabar buruk kepada Feng Yu. Pertama, pelari cepat Mel Johnson, telah ditandatangani oleh Coca-Cola, diikuti oleh Grand Hill favorit Feng Yu, salah satu pemain bola basket paling populer di negara itu, juga telah menandatangani kontrak dengan Coca-Cola. Setelah beberapa atlet alternatif, harganya tinggi dan keterlaluan. Ketika mereka mendengar itu adalah merek China, mereka secara naluriah menolak. Mereka adalah bintang di segala bidang. Mereka termasuk jenis master yang, kecuali bumi, yang tidak yakin, ingin mendukung produk, dan tentu saja memilih yang terbaik. Jika Coca-Cola mencari dukungan mereka, maka biaya dukungan mereka mungkin ratusan ribu dolar setahun. Tetapi jika itu adalah minuman Cina untuk menemukan dukungan mereka, maka kurang dari $1 juta untuk menghindari pembicaraan. Karena mereka percaya bahwa endorsement produk China akan mempengaruhi citra mereka, yang akan mempengaruhi nilai bisnis mereka. Lagi pula, mereka masih belum melihat produk Cina. Meskipun surat kabar menganjurkan ancaman China, mengatakan bahwa ekonomi China sedang berkembang, masih mengatakan bahwa China memproduksi barang inferior,
yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan negara tersebut. Seorang atlet terkenal tidak mau memotong harga. Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun ia telah menandatangani beberapa atlet di China, seperti Wang Jiangxia, Fu Mingxia, dan Deng Yaping, yang ditakdirkan untuk memenangkan medali emas, efek dukungan wanita jauh lebih sedikit daripada pria. Atlet pria hanya mengontrak Li Xiaoshuang, Liu Guoliang dan Kong Linghui. Atlet ini, ada banyak jenis produk dukungan, bagaimanapun, semuanya adalah produk merek di bawah nama Feng Yu, dan tidak memberi orang lain kesempatan. Pasti ada atlet Tiongkok lainnya yang akan memenangkan kejuaraan, tetapi Feng Yu tidak dapat mengingatnya. Di antara mereka, Fu Mingxia dan Kong Linghui, Feng Yu juga memberikan janji jangka panjang, karena dua orang memiliki citra terbaik, dan keadaan olahraga akan sangat baik, setidaknya untuk Olimpiade berikutnya, mereka masih akan juara. Namun, pengaruh atlet China jauh lebih kecil daripada atlet Eropa dan Amerika. Secara khusus, pengaruh atlet seperti tenis meja dan menyelam jauh lebih buruk, terutama di pasar Eropa dan Amerika. Sepak bola, basket, sprint, del, memiliki pengaruh paling besar, dan tentu saja nilai tertinggi. Feng Yu berpikir bahwa biaya dukungan atlet akan sangat tinggi, dan dia juga menanyakan harganya terlebih dahulu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan menjadi merek Huaxia, dan ada banyak singa. Pemain sepak bola dan bola basket mana, siapa yang mendapatkan dukungan? Siapa yang kamu bayar sisanya? Feng Yu memikirkannya. Tampaknya hanya beberapa atlet alternatif yang dapat ditemukan. Departemen Ling menghasilkan formulir yang sudah disiapkan dengan indikasi yang jelas yang dimiliki oleh Coca-Cola, dan beberapa endorsement lainnya adalah minuman lainnya. Di antara bintang-bintang yang dihubungi yang tersisa, kutipan untuk masing-masing ditandai di belakang, dan orang-orang ini tampaknya mendiskusikan hal yang sama, kutipannya semuanya $1 juta. TM ini hanya lelucon. Berapa gaji tahunan pemain bola basket dan sepak bola? Dan ini adalah minuman, bukan produk olahraga. Mengapa harus begitu tinggi? Harga pemain basket masih rendah. Pemain sepak bola itu lebih mahal. Lucunya mereka tidak minum cola sama sekali. Kok akan menyebabkan hilangnya kalsium. Itu juga mengandung atlet dilarang untuk minum. Ling berkata dengan marah. Jian Lebao mereka adalah minuman olahraga. Produk baru Kylie juga sangat cocok untuk diminum para atlet. Para atlet, yang mendukung minuman yang tidak bisa mereka minum sama sekali, tidak tahu apa yang dipikirkan para penggemar. Pemain sepak bola, ya, mengapa Anda lupa ini? Anda mengatakan bahwa bintang-bintang tim Brasil telah ditandatangani untuk sebuah anekdot. Feng Yu bertanya. Ya, sisa bangku cadangan dan kurangnya ketenaran, apakah kita ingin menandatanganinya? Jika Brasil menang, dapatkah itu berpengaruh? Tanya Ling. Tidak, kami tidak menandatangani tim Brasil. Kami merekrut atlet Nigeria. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Tim yang mana? Nigeria. Apakah ini Afrika? Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika Anda tidak dapat mendaftar ke Brasil, apalagi Portugal dan Argentina. Bintang-bintang itu harganya lebih tinggi, tetapi mereka benar-benar bintang. Apa itu Nigeria? Ini Afrika, Anda mungkin tidak tahu, mereka adalah juara Piala Afrika atas dan salah satu dari 16 besar Piala Dunia. Anda pergi untuk menghubungi tim mereka, saya ingin menandatangani inti tim mereka. Anekdot ditandatangani Brasil. Itu menarik. Dalam pertandingan sepak bola Olimpiade ini, Nigeria menginjak puncak Brasil. Setelah memikirkan kemenangan Nigeria atas Brasil, Feng Yu sangat tertarik untuk melihat apa yang menangis dalam anekdot. Jenderal Wei, saya mengatakan semua yang saya katakan, saya tidak mendengarkan Anda. Menurut kesepakatan kami, Anda memang melanggar kontrak.
Jangan berpikir bahwa Anda adalah pulau harta karun, Anda memiliki hak istimewa. Sung Qingxian bersandar di sofa melihat Wei Yingzu, yang terkejut di depannya, hatinya sebenarnya sangat bahagia. Pada awalnya, mereka tidak ingin menarik Kang Shuaifu dan yang sama, tetapi Ketua Asosiasi Industri Minuman mengatakan sepatah kata, dua sisi lintas selat, ini akan menjadi dua perusahaan yang juga termasuk dalam minuman utama. Liga. Setelah bergabung dengan Liga Besar Minuman, mereka juga sangat memperhatikan kedua perusahaan di Baodao, tetapi pada akhirnya kedua praktik itu terlalu mengecewakan. Saya benar-benar berpikir bahwa mereka adalah perusahaan Baodao, dapatkah mereka menyamping? Sekarang Huaxia memang memiliki arti menenangkan pulau, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa sembarangan, apalagi itu adalah praktik bisnis yang normal. Bos Song, kami mengalami kesulitan, tidak disengaja. Kamu tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, lalu aku selesai. Ini adalah keputusan Liga Besar Minuman, memberimu 3 hari untuk mempertimbangkan. Sung Qingxian juga tidak repot-repot melanjutkan, dan bangkit dan pergi. Ketika dia kembali ke hotel, pintunya diketuk dan Li Jingwei masuk. Saya selalu membawa kata-kata ke Luo di sisi yang sama, tetapi dia tampaknya tidak percaya apa yang bisa kita lakukan dengan mereka. Li Jingwei mencibir. Kang Shuaifu juga sama di sini, berpikir bahwa kita dapat menanggung apapun. Saya akan mengikuti perjanjian dan memotong uang mereka bulan ini. Wajah Sung Qingxian juga sangat suram. Pada kenyataannya, Kang Shuaifu produksi minuman teh yang sama, telah menggerakkan minat LHH. Lagi pula, LHH adalah produsen dan penjual minuman teh terbesar di China. Mereka adalah perusahaan Baodao. Jika merepotkan, bisakah kita benar-benar berdiri? Ketua Dewan tidak bisa membalas. Li Jingwei bertanya dengan khawatir. Sekarang sangat gugup, jika mereka dibesarkan secara politik, mereka tidak bisa menahan diri. Feng selalu mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya, mari kita santai. Anda tidak melihat Feng selalu muda, tetapi Feng sangat keras dalam hubungan. Sung Qingxian sangat tenang, langit runtuh, dan ada yang tinggi. Feng, jawaban dari keduanya sama. Sekarang sulit, dan kapasitas produksi mengalami beberapa masalah. Setelah 2 bulan, itu pasti akan teratasi. Setelah 2 bulan, ini menunggu pasar berkembang, mereka langsung mengikuti yang murah. Setelah 2 bulan, jawaban mereka pasti sama. Menunggu merek Huaxia untuk tinggal di negara itu tahun depan, mereka akan meningkatkan kapasitas produksi mereka di China dan meningkatkan keuntungan mereka sebelum mereka akan mengirim ke Eropa dan Amerika Serikat dalam jumlah besar dan menikmati pasar yang sudah jadi. Pikirkan cantik. Oke, kamu tidak peduli, aku akan menanganinya. Kedua perusahaan Baodao tidak jujur, itu benar, teman-teman suka mengajar orang. Pada saat ini, saya melihat kekuatan Feng Yu BML. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kantor cabang di Eropa dan Amerika. Mereka semua menggunakan akun perusahaan BML. Sekarang, Feng Yu langsung mengikat uang mereka. Apa, BML belum melunasi pembayaran untuk kita bulan lalu? Sudah 3 hari, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ketua, saya mulai berpikir bahwa itu adalah waktu yang buruk di kedua sisi. Ketika saya menelepon di masa lalu, saya menyadari bahwa itu dipotong. Saya sedang mencari seseorang untuk berkomunikasi kemarin, tetapi sikap pihak lain sangat buruk. Sulit. Saya tidak punya cara. Saya akan menelepon Anda. Luo Zixian melaporkan dengan HD Yuan Hui. Berani memotong pembayaran kita yang sama. Baiklah, saya akan segera menghubungi Direktur Zhu, sehingga dia tidak bisa makan dan berjalan. Ketua, dan perusahaan Kang Shuaifu, barang-barang mereka juga telah dikurangi, saya pikir kita bisa bersatu, bagaimanapun juga, kita semua adalah orang Pulau Harta Karun.
Luo Zixian artinya, oke, kalau begitu mari kita buat hal-hal besar. Saya belum menunggu Kang Suaifu dan hal yang sama untuk membuat hal-hal besar. Mereka menemukan bahwa mereka diberi nama. Kolom, waktu dan ruang oriental, dari Yang Tai telah menempatkan minuman besar di TV, mengatakan bahwa ini adalah langkah besar bagi perusahaan minuman Huaxia untuk pergi ke luar negeri dan bersaing dengan perusahaan luar negeri. Ini juga menyoroti keberadaan Baodao Enterprise dan Xiangjiang. Soal usaha patungan. Saat mewawancarai Zhong Qingxian, ketua grup LHH, salah satu pendiri Liga Besar Minuman, dia mendapat pepatah lain. Kami awalnya memilih perusahaan dengan modal dan kekuatan produksi yang tinggi, kesadaran merek yang tinggi dan kebanggaan nasional, dan bergabung untuk membuka pasar luar negeri. Pada saat itu, beberapa perusahaan Baodao ingin bergabung, dan kami melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memilih keduanya adalah yang terkuat, tetapi keduanya tidak kuat dalam hal minuman. Kami menarik mereka satu persatu dan mewujudkan keluarga lintas selat. Apa hasilnya? Semua orang menandatangani perjanjian. Ketika kami membuat berbagai pengeluaran dan secara aktif menjelajahi pasar luar negeri, beberapa perusahaan menikmati kesuksesan mereka. Mereka tidak membayar jauh untuk membayar, tetapi juga menarik kaki belakang kami. Ketika kami menjadi agen luar negeri kapan perusahaan menginginkan barang, mereka sebenarnya mengatakan tidak, yang secara serius mempengaruhi kredibilitas Liga Besar Minuman kami, yaitu untuk mendiskreditkan bangsa China. Zhong Qingxian juga mulai bangkit. Ketua Zhong, saya menyela. Perusahaan mana yang baru saja Anda katakan? Atau yang mana? Tanya wartawan. Mereka semua adalah perusahaan yang dibuka oleh orang-orang Baodao. Yang satu disebut Kang Suaifu dan yang lainnya disebut sama. Zhong Qingxian berkata tanpa ragu-ragu. Aku ingat benar, keduanya menjual mie instan. Ya awalnya mereka jual mie instan. Setelah itu, kami jual minuman teh dengan baik, dan kemudian kami memproduksi. Itu meniru bahwa produk kami tidak ada apa-apanya, kemasannya mirip dengan kami, bahkan rasanya mirip dengan kami. Ya, tapi untuk berbisnis, selalu ikuti aturannya. Apa aturannya? Itu kontraknya. Maksudmu, apakah mereka melanggar kontrak? Itu hanya pelanggaran kontrak. Mereka menindas kami sebagai perusahaan yang merupakan pulau harta karun. Mereka melanggar kontrak lebih dari sebulan yang lalu. Ketika kami mencari mereka, mereka selalu mencari berbagai alasan. Liga Minuman yang besar adalah sebuah organisasi nirlaba. Bahkan perusahaan BML yang membantu untuk menghubungi pasar luar negeri tidak menghasilkan sepeser pun atau bahkan menghasilkan uang. Tetapi mereka tidak pernah puas, kami benar-benar tidak tahan hidup, bernegosiasi dengan mereka lagi, tetapi mereka masih memiliki sikap itu, yaitu tidak mematuhi kontrak. Ketua Zhong, lalu bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikannya? Sesuai kontrak. Kontrak ini cukup untuk mereka urus, mereka masih melanggar kontrak, maka kita tidak bisa makan rugi bodoh. Kami akan mencari alasan, tidak peduli di mana orangnya, harus mematuhi kontrak, mematuhi hukum. Zhong Qingxian mengatakan ini dengan suara keras. Yah, kamu seorang Zhong Qingxian, kamu bahagia haha, ini sulit bagi kami. Biarkan Departemen Hukum perusahaan maju dan pergi ke pengadilan bersama mereka. Ketua, tidak, menurut kontrak, kami melakukan pelanggaran kontrak, mereka juga bertindak sesuai kontrak, hehe, pasal ini, pelanggaran kontrak, kompensasi 10 kali ganti rugi, jika gugatan, kami harus membayar lebih takut. Lalu bagaimana menurutmu, kita akan mengenali kerugian bodoh ini? HD Yuan marah. Sebenarnya, saya pikir ini juga merupakan peluang bagus bagi kami untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika. Ketika kami melakukan toko yang sama, kami telah kehilangan uang. Anda tidak bersikeras selama 6 tahun. Kemudian, dalam 2 tahun, kami akan mendapatkan uang selama 6 tahun. Kembalilah.
Ini tidak sebaik yang kami harus suplai sesuai kontrak. Saya pikir selama kami lunak, dan kami adalah identitas perusahaan Baodao, mereka masih akan memberi kami uang. Luo Zixian berkata. Apa reaksi Kang Suaifu? Sepertinya mereka juga mencari hubungan masyarakat, atau apakah kita memiliki hubungan masyarakat bersama? Saya pikir Direktur, harus dapat membantu. Pergi, hal ini harus dilakukan dengan baik. Pasar Cina sangat besar, tidak boleh hilang. Kita harus membalikkan citra perusahaan kita. Jika perlu, kita bisa menuangkan limbah ke kepala Kang Suai. Apakah Anda mengerti? Ide HD sangat sederhana, saya tidak bagus, dan pesaing utama tidak terlalu banyak berpikir. Ketua yang baik, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jia tua, sekarang seberapa besar hubungan kita dengan Baodao, kamu tidak tahu. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu menyiarkan program ini? Meminta pemimpin Kementerian Publisitas untuk menepuk meja. Pemimpin, bukankah kita melaporkan kejadian ini, hubungannya dapat dilonggarkan? Betapa sombongnya Pulau Harta Karun itu, siapa yang tidak tahu? Itu telah diinvestasikan di negara ini, dan jantung Ibu Pertiwi telah terungkap dengan jelas. Jalan permisi Jia Taechang. Kalau begitu kamu tidak bisa terus merangsang. Ini bukan stimulus. Ini adalah laporan normal. Berita kami semua benar. Apakah benar membiarkan perusahaan Baodao melakukan yang terbaik untuk kami? Jia Taechang berkata dengan penuh semangat. Jia tua, bahkan jika itu adalah hal yang nyata, ketika melaporkan, ada sudut lain. Apakah kamu tidak mengerti ini? Pemimpin, tentu saja saya mengerti, tetapi kami baik kepada mereka, apakah mereka akan menghargai kami? Mereka menghasilkan uang dari kami, dan kemudian menggunakan uang ini untuk pergi ke negara itu untuk membeli peralatan militer. Saya pikir perlu untuk menekan ekonomi mereka. Dan biarkan mereka tidak ada uang lempar dan lempar. Jiatai berkata dengan marah. Kata-kata ini adalah kata Feng Yu dan Jia Taechang. Bagaimana Rusia sebelumnya memperluas wilayahnya, atau apakah itu berarti ekonomi pihak lain runtuh dan harus mengajukan permohonan ke Rusia? Kemudian Pusiong pun mencari cara untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Faktanya, bukan Rusia yang berada di belakang hantu. Kemudian, dalam kasus Baodao, Anda sebenarnya dapat melakukan hal yang sama. Apa pilar ekonomi Baodao saat ini? Manufaktur dan perdagangan, diikuti oleh industri elektronik dan industri hiburan, serta industri silikon kristal. Ini adalah pendapatan utama Baodao. Industri hiburan umumnya sedang menurun. Meskipun tidak akan runtuh, industri hiburan di daratan akan melampaui negara-negara Asia di masa depan. Mungkin hanya Korea Selatan yang bisa bersaing. Adapun industri hiburan di Baodao, itu akan menjadi semakin lamban. Apa itu perdagangan? Baodao semakin memburuk, dan fokus industri manufaktur secara bertahap beralih ke daratan. Apakah Baodao begitu besar? Selain itu, biaya tenaga kerja dan biaya penggunaan lahan di daratan jauh lebih murah, apalagi untuk dana Pulau Harta Karun, ada 3 pembebasan pajak untuk 2,5. Lalu ada industri elektronik dan silikon kristal. Feng Yu Elektronik telah melakukannya. Di masa depan, itu tidak akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan industri elektronik Baodao. Adapun industri silikon kristal, Feng Yu juga berencana untuk berinvestasi dan membangun pabrik pada akhir tahun 1997. Dia ingin membuat harta karun. Ekonomi pulau secara bertahap menurun, lihat bagaimana mereka masih canggung. Pendahulu Baodao begitu canggung karena pendapatan per kapita sudah di atas daratan dan situasi ekonomi lebih baik dari daratan. Tapi dunia ini, Feng Yu tidak akan memberi mereka kesempatan. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata ini dengan Direktur Jia adalah karena dia ingin mendapatkan dukungan dari Jia Taechang. Selama pemerintah pusat tidak lagi menyiarkan iklan perusahaan Baodao, perkembangan perusahaan Baodao di daratan pasti akan sangat terpengaruh.
Operasi spesifik sebenarnya sangat sederhana. Penawaran iklan yang tidak semuanya merupakan standar yang gelap. Sangat mudah dioperasikan. Siapapun yang menawar perusahaan Baodao akan membelinya. Bagaimanapun, Yongtai tidak akan menderita, biaya iklan bahkan masih sedikit lebih tinggi. Dan begitu banyak produk di bawah nama Feng Yu membutuhkan iklan untuk menjaga merek tetap panas dan produk tetap panas. Akibatnya, setelah produk Baodao ingin dipromosikan di China, ada saluran publisitas yang penting. Dan Feng Yu secara bertahap akan mengadopsi beberapa cara ekonomi lainnya, sehingga Baodao hanya dapat mengandalkan sisi daratan di masa depan, dan kemudian tidak ingin menghancurkan. Lupakan, Lao Jia, jangan terlalu bersemangat. Jika kamu menekan ekonomi Baodao, apa yang kamu katakan itu mudah. Apa yang kita gunakan untuk menekan? Kali ini, kamu harus tahu bahwa berita sensitif ini harus berhati-hati dalam menghadapinya. Masa depan. Ketika Jia Taichang keluar, dia menghela nafas. Jika dia tidak bisa menahannya, Baodao akan kembali, dan dia pasti akan membuat laporan itu bias. Tapi sekarang, lupakan, lepaskan. Lao Zong, bagaimana kamu bisa mengatakan itu dalam program Yang Tai? Su Suangyin, Ketua Asosiasi Industri Minuman, bertanya dengan tidak senang. Tuan Zhu, apakah ada yang salah dengan kata-kata saya? Zong Qingshan bertanya. Lao Zong, ini masalah prinsip, mereka adalah rekan senegaranya di pulau itu. Jika mereka adalah rekan senegaranya, kami tidak akan melakukan pelanggaran kontrak ini. Zong Qingshan berkata tidak asin. Dia mengerti itu. Sepertinya Direktur Dewan Direksi Zhu ini, yang berdiri di sisi dua perusahaan Pulau Harta Karun. Itu juga direkomendasikan oleh Direktur Keluarga Zhu. Kedua perusahaan dapat memasuki Liga Besar Minuman, jika tidak, kesadaran merek minuman tunggal adalah kedua perusahaan tidak memenuhi syarat. Lupakan saja, Lao Zong, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya mendengar bahwa Anda telah memotong pembayaran dari kedua perusahaan. Apa yang terjadi? Su Shuangyin bertanya. Mereka melanggar kontrak dan kami menjalankannya sesuai kontrak. Apakah ada masalah? Jika Anda ingin pergi ke pengadilan, mereka harus membayar lebih. Dua perusahaan, satu dari 1 juta biaya promosi, 1 juta, bahkan ambang supermarket tidak cukup. Lalu ada berbagai persyaratan, apa posisi produk mereka tidak cukup, apa produk mereka tidak memiliki propaganda surat kabar, Anda biaya iklan TM. Lao Zong adalah perusahaan saudara dari Asosiasi Industri Minuman. Terlebih lagi, orang-orang adalah rekan senegaranya di Baodao. Anda harus murah hati. Bisakah mereka benar-benar menghadapi kesulitan? Direktur Zhu menyarankan. Apakah itu benar-benar sulit? Apa kesulitannya? Salah satunya adalah perusahaan produksi makanan terbesar di Baodao, dan yang satu adalah perusahaan mie instan dengan volume penjualan terbesar di daratan. Berapa keuntungannya? Bisakah kita memperkirakannya? Mereka akan kekurangan uang. Manfaatkan itu. Zong Qingshan berkata dengan jijik. Jika mereka tidak berpikir bahwa kedua perusahaan akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan kapasitas produksi, mereka tidak akan pernah setuju. Sekarang bagus, lebih murah dan laris. Kalau begitu kamu bisa mendiskusikannya dengan baik, apa masalahnya mengurangi pembayaran orang lain? Ketika Zong Qingshan mengatakan sesuatu, telepon di pinggang berdering. Dia mengeluarkan salah satu Nokia layar biru paling populer dan pergi untuk mengangkat telepon. Feng Total, apakah kamu akan kembali? Layarnya adalah nomor daratan Feng Yu, jadi Zong Qingshan menebak bahwa Feng Yu telah kembali. Yah, aku di Beijing, tidak bisakah kamu berhenti? Jika kedua perusahaan itu bukan Pulau Harta Karun, Feng Yu sama sekali tidak khawatir. Keputusan dibuat oleh Feng Yu, dan Zong Qingshan tidak dapat ditempatkan di depan. Ya, kedua perusahaan itu memiliki banyak kekuatan magis. Banyak orang mencariku akhir-akhir ini.
Wawancara yang kau buat agar aku pergi ke Yangtai sangat kontroversial. Ketika saya mengatakan ini, Sung Qingxian juga melirik Su Suangyin, yang sedang duduk dan minum teh. Ini adalah yang paling merepotkan, dan juga menimbulkan kontrak penting dari Le Haha. Hahaha, pasangan Le Haha itu juga semacam propaganda positif. Orang-orang kami sangat mendukungmu. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Itu benar. Saya sekarang bersama Direktur Su, dan Direktur Su juga membicarakannya. Dan kami telah terlibat dengan proyek promosi Piala Merah dari Komisi Olahraga. Peluang bagus untuk beriklan sebenarnya muncul, dan Sung Qingxian juga berapi-api. Saya akan mendorong banyak hal kepada saya. Saya akan kembali. Masalah ini, saya sedang menghadapinya. Jangan katakan bahwa Ketua Su hanyalah kader tingkat departemen kecil, bahkan jika dia adalah tingkat aula, tingkat departemen. Masalah ini, aku masih harus melakukan ini. Suli, Direktur Minuman Besar, terutama bertanggung jawab atas urusan Feng Yu, ini awalnya ditetapkan. Sekarang dia kembali, kamu mencarinya. Aku masih punya sesuatu, pergi dulu. Sung Qingxian berkata selesai, aku mengabaikannya dan Su Suangyin memanggilnya, dan dia tidak kembali. Feng Yu benar, seorang kader di level, benar-benar dia adalah pemimpin besar. Sung Qingxian berada di Provinsi Zhejiang dan juga merupakan tamu dari pimpinan provinsi. Su Suangyin sangat marah, Sung Qingxian tidak berani memberinya muka. Seorang pengusaha berani bertarung dengannya. Tahukah Anda, tangki merah Anda mulai memaksa kontrak dengan komite olahraga, apakah itu dihentikan? Dan Feng Yu itu, siapa dia? Dia menerima manfaat dari dua perusahaan Baodao. Bagaimana mungkin dia tidak berbicara mewakili pihak lain? Terutama setelah dia menyelesaikan ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak. Mari selesaikan masalah ini terlebih dahulu, lalu kembali dan bersihkan. Hei, apakah Feng Yu? Saya Su Suangyin, di mana Anda? Oh, Direktur Su, saya sibuk, apakah Anda punya sesuatu? Feng Yu bertanya dengan sengaja. Su Suangyin diam-diam, saya mencari Anda tidak akan tahu. Datanglah ke kantorku segera. Mendengar nada perintah pihak lain, Feng Yu mencibir dalam hatinya, benar-benar menganggap dirinya sebagai hidangan. Siapa yang memberinya keberanian untuk campur tangan dalam bisnis? Maaf, tidak ada waktu. Katakan, saya sedang sibuk. Jika ada sesuatu yang mendesak, Anda bisa datang kepada saya. Nada suara Feng Yu sangat dingin. Su Suangyin menarik napas dalam-dalam, baiklah, kalau begitu aku akan pergi kepadamu, di mana kamu? Feng Yu mengatakan alamatnya dan menutup telepon. Setelah Su Suangyin menutup telepon, wajahnya menunjukkan ekspresi licik. Feng Yu, setelah membeli dua perusahaan Baodao, saya akan melihat bagaimana saya bisa membersihkan Anda. Feng, aku sudah lama menunggu. Saya sudah lama tidak di sini, Direktur Fang, silakan duduk. Coba pot merah ini dirancang untuk atlet untuk belajar, dapat dengan cepat mengisi air dan elektrolit, memulihkan kekuatan fisik. Feng Yu akan pot produk baru diserahkan kepada direktur. Kalau mobilisasinya juga bisa minum, berarti kandungan di dalamnya sangat sehat, dan tidak masalah untuk meminumnya dalam waktu lama. Ini bahkan lebih baik daripada Jian Lebao. Jian Lebao telah bereaksi terhadap atlet, minum terlalu banyak, dan perut kembung. Direktur Fang menyesap dan terasa mirip dengan Jian Lebao. Itu juga orangnya, tapi tidak beruap dan tidak terlalu manis. Hanya karena ini, apakah kamu mencariku? Fang meletakkan toples dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini di satu sisi, kaleng merah ini persis sama dengan minuman olahraga di luar negeri. Saya pikir itu bisa menjadi minuman yang ditunjuk untuk delegasi Olimpiade kami. Tentu saja, saya tahu bahwa saya telah menandatangani kontrak dengan Jian Lebao sebelumnya, tapi dua berbagai minuman dapat disediakan.
Jian Lebao memberi pelatih dan dokter tim apa yang harus diminum. Ini cocok untuk diminum oleh atlet di lapangan. Anda pergi ke komite olahraga untuk membicarakan hal ini, saya tidak akan peduli. Direktur Fang agak penasaran, hal seperti ini, Feng Yu kembali padanya. Tentu saja, hal ini tidak perlu membiarkan direktur partai menyapa. Yang ingin saya katakan adalah bahwa panitia tubuh ini sudah berjanji, tetapi dihentikan oleh para pemimpin asosiasi industri minuman, kata Feng Yu. Mereka bisa campur tangan dalam masalah ini. Direktur Fang mengerutkan kening. Asosiasi industri minuman macam apa yang tidak hanya berperan sebagai koordinator pemandu, yang benar-benar dapat mengintervensi manajemen kontrak tertentu. Siapa tahu, tetapi pimpinan komite olahraga membiarkan kami berkomunikasi. Jian Lebao sudah setuju, LHH juga memberi kompensasi kepada Jian Lebao, dan komite olahraga tidak perlu membayar sepeser pun, itu sepenuhnya disponsori oleh LHH. Ini harus menjadi biasa perilaku bisnis, tetapi itu diintervensi oleh administrasi. Saya tidak punya pilihan selain meminta kepala partai. Feng Yu terlihat menyedihkan. Saya akan membantu Anda bertanya, lihat apa alasannya. Anda datang kepada saya, bukankah itu lebih dari itu? Tanya Fang. Ada satu hal lagi yang melibatkan perusahaan Baodao. Ini juga merupakan intervensi dari para pemimpin asosiasi industri minuman. Ini adalah kegiatan komersial biasa. Perusahaan Baodao telah wan prestasi. Kami telah menahan pembayaran pihak lain sebagai kompensasi menurut kontrak dalam 2 hari pertama. Dia juga pergi ke waktu dan ruang oriental, yang Tai, tetapi kedua perusahaan Baodao tampaknya acuh tak acuh. Feng Yu terus mengeluh. Hal yang sama dan Kang Suifu tidak mencari hubungan masyarakat, tidak mencari tekanan kepemimpinan. Mari kita lihat, siapa yang ada di belakang orang-orang. Jika Anda mengikuti cara komersial, mari kita lihat Anda di mal. Jika Anda memainkan intervensi administratif, Anda akan membunuh Anda seperti seorang teman. Direktur Fang mengerutkan kening dan melibatkan perusahaan Baodao. Ini sangat tidak mudah untuk didapatkan. Bahkan jika itu melibatkan perusahaan asing dan perusahaan Rusia, tidak ada masalah, tetapi ketika datang ke perusahaan Baodao, agak sulit. Tidak bisakah kamu bernegosiasi? Itu semua milikmu sendiri, tidakkah kamu harus membuatnya terlalu kaku? Direktur, kami menganggap mereka sebagai rakyat kami sendiri, tetapi apakah mereka menganggap kami sebagai rakyat kami sendiri? Kami akan mendapatkan devisa, membuat pajak untuk negara, dan meningkatkan pendapatan warga negara kami. Apa? Mereka sudah berinvestasi di pelukan Kaisar AS. Semuanya tentang kata yang rasional, kita manfaatkan, mengapa kita harus menjaga emosi mereka? Feng Yu sengaja merangsang. Direktur Fang mengerutkan kening. Hubungan antara China dan Baodao saat ini sangat kaku. Dimungkinkan juga untuk menggunakan ini untuk menguji sikap Baodao. Kamu baru saja mengatakan bahwa asosiasi industri minuman memiliki intervensi kepemimpinan. Saya belum menunggu Feng Yu mengatakan bahwa pintu kotak mereka didorong terbuka, dan Zhu Xuangyin masuk dan membanting pintu. Feng Yu, ada apa? Aku menyuruhmu pergi, bukankah itu bagus? Katakan, uang untuk 2 perusahaan pulau harta karun, kamu dengan cepat memberikannya kepada orang lain, tetapi juga memberi bunga. Ketika Zhu Xuangyin memasuki pintu, dia melihat Feng Yu, dan orang yang menghadapnya, dia tidak peduli. Menurutnya, itu adalah seorang pengusaha, dan pengusaha itu berani melewatinya. Tuan Zhu, mereka telah melanggar kontrak. Kami melakukan hal-hal sesuai dengan kontrak. Saya juga anggota dewan. Apakah hal semacam ini, asosiasi tampaknya tidak mampu? Feng Yu bertanya dengan keras. Asosiasi tidak bisa mengaturnya, saya bisa mendapatkannya. Katakan, jangan berpikir bahwa LHH dan Jian Lebao besar, Anda tidak dapat mendengarkan perintahnya. Kerja sama Anda dengan komite olahraga adalah saya berhenti. Saya tidak menerimanya,
Saya membiarkan minuman teh haha Anda yang bahagia juga dihentikan. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa kedua perusahaan Baodao, saya hanya ingin mengurus mereka. Su Suangin berkata dengan arogan. Feng Yu tidak mengatakan apa-apa saat ini, hanya tersenyum pada Su Suangin. Su Suangin sangat marah dan keras kepala. Ini, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Feng Yu, ini yang kamu cari. Kembali ke asosiasi untuk mendapatkan tiket, 1 juta tiket. Su Suangin berkata dengan jahat. Apa nama tiketmu? Apa nama unitnya? Tanya sebuah suara. Kita bicara, apa yang kamu masukkan? Fang, Direktur Fang. Su Suangin akan mengurus hal kecil itu, tetapi tiba-tiba merasa kakinya lunak, hampir berjongkok. Bagaimana direkturnya? Dia tidak berada di sekitar pergelangan tangan Su Tai, mengapa dia duduk bersama Feng Yu? Saya telah mendengar kata-kata direktur. Saya juga menikah dengan direktur. Su Suangin merasa seperti langit akan runtuh, dan selesai. Karir resminya sudah berakhir, atau hidupnya selesai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.